Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang sifat surga dan level atau tingkatan-tingkatan para penghuninya. Wa mahma aradta an ta'rifa sifatal jannati faqra' al-Qur'ana falaisa wara'a bayanillahi ta'ala bayanun waqra' min qawlihi ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Ar-Rahman ayat 46. Ketika Anda ingin mengetahui sifat surga, keadaan surga, kondisi surga, ini penting supaya menjadi pemicu kita untuk beramal yang sebanyak mungkin sebagai bekal kita menebus pintu surganya. Kalau kita ingin mengetahui sifat surga, keadaan dan kondisi surga, faqra'il Qur'an, hendaklah membaca Quran. Tentu membacanya ya berikut terjemah dan tafsirnya. Karena kalau hanya membaca tidak tahu terjemah dan tafsirnya ya, dan tafsirnya juga tafsir yang mu'tabaroh, yang diperhitungkan, yang bersanad kepada penafsir besar yang sangat mengetahui maksud dan kandungan Al-Quran, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini harus mengikuti penafsiran para ulama yang bersanad langsung kepada Kangjeng Nabi. Hendaklah engkau membaca Al-Quran, mendengarkan fatwa-fatwa para kiai yang bersanad, yang mu'tabaroh, paham terhadap ilmu Al-Quran. Insya Allah kita akan menemukan bagaimana kondisi dan situasi surga yang sesungguhnya. Karena palaisa wara'a bayanillahi ta'ala bayanun, tidak ada penjelasan yang lebih jelas, lebih nyata, lebih tidak ada kecuali ya Al-Quran itu sendiri. Tidak ada penjelasan yang lain tentang keadaan surga kecuali kalau kita mau membaca Al-Quran. Bahkan waqra' min qouli ta'ala, bacalah oleh Anda ucapan atau firman Allah Ta'ala, wa liman khafa maqama rabbih jannatan, surat Ar-Rahman ayat 46. Wa liman khafa maqama rabbih, menurut para ahli tafsir, liman khafa maqama rabbih itu ay liman ittaqa, orang yang bertakwa, orang yang, bagi orang yang takut menghadap Allah, takut akan makom Tuhannya, jannatan, mereka akan mendapatkan dua surga. Ila akhiri suratir Rahman, sampai kepada akhir surat Ar-Rahman. Silakan Anda baca dari mulai ayat 46 sampai selesai surat Ar-Rahman, itu semuanya bercerita tentang keadaan surga. Nah, gitu maksudnya ya. Waqra' juga surat Al-Waqi'ah, bacalah oleh Anda surat Waqi'ah. Oh, saya suka baca surat Waqi'ah setiap ba'da subuh supaya banyak yang ngondang ngaji nanti menjelang Rajaban. Bukan hanya itu, atau setelah sholat asar supaya banyak rezeki. Saya suka baca surat Waqi'ah ba'da subuh atau ba'da asar, karena kata kiai salah satu hikmahnya mempermudah kita mendapatkan rezeki yang banyak. Bukan hanya membacanya itu, bukan yang dimaksud bukan hanya membaca hanya tabarukan saja, tetapi kita bertafakur di dalamnya, merenung terhadap isi kandungan surat Waqi'ah ini. Nah, karena di dalamnya terdapat sifat yang Allah ceritakan tentang keadaan surga dan neraka. Anda ingin tahu sifat atau kondisi situasi surga dan neraka, bacalah surat Ar-Rahman, bacalah surat Waqi'ah. Bukan hanya membaca tentunya, bertafakur di dalamnya, tahu terhadap terjemah dan penafsirannya. Wa ghairiha minas suwar, dan surat-surat yang lain. Bukan hanya Ar-Rahman dan Waqi'ah saja, banyak Allah ceritakan tentang al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman yang Allah berikan. Janji kepada orang-orang yang bertakwa diberikan surga. Allah mengancam mereka yang menentang Allah, ingkar kepada Allah, mereka akan diancam, dimasukkan ke dalam nerakanya.
Karena intisari dalam ajaran agama itu dan isi kandungan Al-Quran antara lain adalah, di samping Al-Quran bercerita tentang kisah para nabi dan rasul dan umat-umat yang terdahulu, Al-Quran juga berisi tentang ajaran tauhid. Al-Quran juga bercerita tentang muamalah. Tapi salah satu kandungan Al-Quran juga jangan lupa berisi tentang al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman Allah. Silakan dibaca, terus diterjemahkan dan ditafsirkan di mu'tabar terhadap Al-Quran. Jangan hanya kita mengandalkan terjemah Departemen Agama, jangan hanya mengandalkan terjemah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, tapi buka juga tafsirnya. Ya, kalau membaca tafsir Ibnu Katsir terlalu susah, kalau membaca tafsir At-Tabari apalagi, ya sudah, kita baca tafsir yang mudah dipahami saja, tafsir Al-Misbah karangan Profesor Quraisy Shihab umpamanya. Ya silakan Anda beli, supaya kita ini membaca Quran bukan hanya dapat pahala membacanya saja, tapi mendapatkan pahala yang jauh lebih mulia, yaitu memperdalam isi kandungan dan berniat dalam hati untuk mengamalkannya. Makanya man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran itu akan menuntunnya menuju surga Allah. Tapi wa man ja'alal Qur'ana khalfahu, kalau dia tidak mau menjadikan Quran sebagai imamnya, malah dijadikan Quran sebagai makmumnya, maka qadahu ilan nar. Quran itu akan menuntunnya ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan Quran sebagai imam kalau kita tidak tahu terjemahnya, kalau tidak tahu tafsirnya? Nah, tidak cukup terjemah, tapi dengan tafsirnya. Ya, kalau ayat-ayat tertentu ya, mungkin cukup kita membaca terjemahnya. Misalnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selewat juga sudah kita pahami bahwa salah satu sifat orang yang hudallil muttaqin, orang yang takwa itu, pertama orang yang beriman kepada yang gaib, yang kedua yang mendirikan sholat, kemudian yang mengeluarkan zakat. Selewat saja kita bisa paham itu. Tetapi harus diingat bahwa Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, ada ayat mujmal, ada ayat mutlak, kemudian ada ayat nasikh, ada mansukh, dan seterusnya. Ada mujmal, ada bayan, dan itu hanya dipelajari, hanya didapatkan untuk mengetahui isi kandungannya oleh mereka yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang kita, seperti kita orang-orang awam, yang ngikutin mereka saja sudah. Wa in aradta an ta'rifa tafsira sifatiha, kalau Anda ingin mengetahui sifat surga secara terperinci, minal akhbar, dari hadis-hadis, dari akhbarnya Kangjeng Nabi, dari asarnya para sahabat, fata'ammal, silakan Anda berpikir al-an sekarang, tafsilaha, keadaan surga secara terperinci itu, ba'da an attola'ta ala jumlatiha, setelah Anda melihat secara global. Kalau sekarang Anda sudah paham keadaan surga secara global, wa ta'ammal awalan dadal jinan, sekarang Anda berpikir mula-mula tentang jumlah bilangan dari surga itu ada berapa. Qala, bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi qouli ta'ala, dalam menafsirkan firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan, yang tadi itu Ar-Rahman surat 46, langsung ditafsirkan oleh Kangjeng Nabi, jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaumi wa baina ayyanzuru ila rabbihim illa rida'al kibriya ala wajhihi fi jannati adn. Ketika menafsirkan surat Ar-Rahman ayat 46, Rasulullah SAW bersabda,
Yang dimaksud dengan jannatan itu jannatan, dua surga, dua taman min fiddatin. Yang satu surga itu, taman itu ya terbuat dari fiddah, dari perak. Aniyatuhuma wa ma fihima, semua fasilitasnya terbuat dari perak, serba putih semua. Wa jannatani min zahabin, ada dua taman, dua surga yang terbuat dari emas. Aniyatuhuma wa ma fihima, semua fasilitas di dalamnya, perangkat di dalamnya terbuat dari emas. Wa ma fihima, dan di dalam dua surga ini semuanya emas. Nah, jadi ada dua surga dari perak, ada dua surga dari emas. Nah, ini penafsiran Kangjeng Nabi langsung. Wa ma bainal qaumi wa baina yanzuru ila rabbihim illa rida'al kibriya ala wajhi fi jannati adn. Dan tidak ada bainal qaumi, antar sebuah satu kaum, wa baina yanzuru, dan di antara mereka melihat ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, illa rida'al kibriya, kecuali ada selendang kesombongan ala wajihi, di wajah, ala wajihi, atas wajahnya, atas zat Allah, fi jannati adnin, di dalam surga Aden. Jadi maksud kaum di sini penduduk surga ini. Para penduduk surga ini yang akan menikmati seluruh fasilitas di dalamnya. Bagaimana saya ceritakan kemarin itu, yang paling nikmat adalah an-nazru ila wajhil karim al-malikil jabbaril azim, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan diberikan fasilitas berupa melihat wajah Allah, melihat zat Allah. Dan yang akan menghalangi penglihatan seseorang kepada wajah Allah fi jannati adnin, dalam surga Aden, adalah rida al-kibriya ala wajhi, dari ada selendang kesombongan dari Allah. Jadi ini maksudnya orang itu, para penduduk surga itu, mereka akan terhalang dengan zat Allah, ya, akan melihat zat Allah, terhalang oleh ridaul kibriya ala wajhi. Ada selendang keangkuhan, kesombongan yang ada pada wajah zat wajibul wujud, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berhak sombong itu hanya Allah. Undur ila abwabil jannah, maka lihatlah pintu-pintu surga, fainnaha katsiratun, banyak itu pintu surga, bihasabi usuri taati, dan pintu surga itu sesuai dengan ketaatannya, asal taatnya dulu waktu di dunia. Kama anna abwaban nar bihasabi usulil ma'asi, seperti halnya pintu neraka itu sesuai dengan dosanya. Demikian juga surga. Kalau pintu neraka itu ada 7 sesuai dengan dosa si pelakunya, orang yang tidak mau sholat nerakanya ada, orang yang tidak mau zakat nerakanya ada, orang yang sombong nerakanya ada, orang yang zina, ahli maksiat, ahli judi nerakanya ada pintunya masing-masing. Demikian juga surga. Surga juga ada pintu-pintu sesuai dengan ketaatannya ketika dia hidup di dunia ini, sekarang ini. Qala Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Man anfaqa zawjaini min malihi fi sabilillah du'iya min abwabil jannati kulliha. Barang siapa yang menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah, nah ini orang tukang infak, maka du'iya min abwabil jannati kulliha. Orang yang dermawan itu akan dipanggil oleh para malaikat Ridwan yang menjaga pintu-pintu surga itu. Para malaikat Ridwan itu akan memanggil orang yang dermawan, yang suka infak, menghabiskan hartanya di jalan Allah, akan dipanggil oleh pintu-pintu surga kulliha semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Ini hebat sekali ya. Orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah
Sampai seperti itu, semua penjaga para malaikat Ridwan memanggil kita untuk masuk melalui pintu mereka. Masya Allah. Faman kana min ahli sholati du'iya min babi sholat. Nah, berbeda kalau tukang sholat. Kalau tukang sholat mah hanya yang manggilnya pintu sholat saja. Mana yang tukang sholat sini, sini semua sini. Nah, berbeda dengan yang tadi dermawan itu. Ayo masuk melalui pintu saya ya. Nah, silakan, nanti di dalamnya ada fasilitas seperti ini. Silakan melalui pintu sholat ya sini, karena Anda waktu di dunia tukang sholat. Sholatnya rajin, bukan hanya di rumah tapi di masjid berjamaah, bukan hanya sholat fardu tapi sholat sunat dan nawafil yang lain dijalankan. Ayo silakan sholat sini. Masuk pintu sholat. Wa man kana min ahli siyam, orang yang tukang puasa nanti juga akan dipanggil melalui pintu puasa. Kata para malaikat Ridwan, ayo masuk ke sini saja melalui pintu puasa, karena Anda waktu di dunia tukang puasa. Wa man kana min ahli shadaqah dunya min babi shadaqah, yang tukang sidqah, nah jariyah, ayo masuk pintu sidqah saja. Wa man kana min ahli jihad min babil jihad, yang tukang berjihad di jalan Allah juga nanti akan dipanggil di pintu jihad. Demikian seterusnya. Jadi nanti semua orang akan mendapatkan panggilan. Ya, orang masuk di mana wege, nu penting mah nya asup we nya rek di pintu naon we. Nah, kalau kita memang sholatnya benar, mudah-mudahan kita masuk di pintu sholat. Kalau puasanya puasa kita benar, mudah-mudahan kita masuk di pintu puasa. Kalau sodakoh kitanya ikhlas tulus karena Allah semata, mudah-mudahan kita nanti dipanggil melalui pintu sodakoh. Kalau misalnya yang tukang ngajar santri, tukang ngajar anak-anak, para guru, silakan nanti mungkin dipanggil di pintu surganya khusus guru. Nah, dan seterusnya. Ya Allah, yang penting di mana saja kita tidak mempermasalahkan, di mana saja kita dipanggil, yang penting masuk surga lah ya. Demikian pintu-pintu surga Allah itu banyak ya. Di Samaniyatu abwabin ada 8 pintu. Begitu. Dari 8 pintu ini ada namanya, ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sodakoh, ada pintu jihad, ada pintu haji dan umroh, dan seterusnya. Wa Asim bin Domroh an Aliyin karramallahu wajhah, dari Asim bin Domroh, salah seorang tabi'in, diterima dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, annahu, bahwasanya Sayyidina Ali zakara, menceritakan Sayyidina Ali an-naro, terhadap neraka. Suatu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, salah seorang sahabat Nabi yang paling mulia yang juga menantunya beliau, saudara sepupu Kangjeng Nabi yang jadi menantunya beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menceritakan keadaan neraka. Fa'adzama amroha, begitu panjang cerita Sayyidina Ali, begitu hebatnya cerita beliau tentang keadaan neraka itu. Zikron la ahfazuhu, sehingga aku tidak sampai mengingatnya, saking hebatnya apa yang diceritakan Sayyidina Ali tentang neraka itu. Ini kata rawinya, itu Asim bin Domroh, dia sampai lupa apa yang disampaikan Sayyidina Ali cerita tentang neraka itu. Tsumma qala, lalu yang saya ingat Sayyidina Ali berkata begini, menyampaikan firman Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Silakan dibuka ayat 73 surat Az-Zumar. Ketika membaca ayat ini baru sampai wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, ketika nanti orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Tuhan mereka, itu digiringkan oleh para malaikat menuju surganya Allah, zumara, secara berkelompok, bergerombol-gerombol, hatta idzan tahau,
Sayyidina Ali memberikan penafsiran pada ayat ini. Sehingga ketika mereka sampai, orang-orang penduduk surga ini sampai ila babin, pada suatu pintu min abwabiha, dari pintu-pintu surga yang 8. Dari satu pintu ke pintu yang lainnya itu berjarak 40 tahun perjalanan. Jadi artinya begitu lebarnya pintu surga itu. Jangan dibayangkan pintu surga itu hanya sebesar pintu gerbang seperti sekarang yang kita saksikan di dunia, bukan. Tapi satu pintu ke pintu yang lainnya itu berjarak 40 tahun perjalanan. Masya Allah. Karena surga itu kan wasari'u ila maghfiratum min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard. Luasnya itu seluas langit dan bumi ini. Artinya begitu luasnya surga itu. Nah, dari jarak satu pintu ke pintu lainnya itu perjalanan 40 tahun. Ketika mereka para penduduk surga, mudah-mudahan termasuk kita semua, amin, masuk kepada sebuah pintu, dari pintu-pintunya surga yang 8 itu, wajadu indahu syajaratan. Mereka mendapatkan sebuah pohon. Yakhruju, yang keluar min tahti saqiha ainani. Yakhruju, yang keluar min tahti saqiha, dari akarnya pohon itu, ainani, 2 mata air. Tajriniani, yang keluar, yang mengalir. Jadi begitu mereka sampai ke sebuah pintu, mereka disiapkan, disambut oleh pemandangan yang maha indah. Sebuah pohon yang mengalir 2 mata air dari di bawah pohon itu, di akarnya itu, yang mengalir menjadi sebuah kali, sungai. Fa'amadu, lalu mereka pergi ila ihdahuma, ke salah satu dari 2 mata air itu. Kama umiru bihi, seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Fasyaribu, lalu mereka minum minha, dari salah satu dari ainani itu, dari 2 mata air itu. Fa'adhabat ma fi butunihim min adhan au ba'sin. Apa yang mereka rasakan selama bertahun-tahun, bahkan beribu-ribu tahun, ketika mereka menunggu keputusan Allah, mereka dikumpulkan di padang mahsyar yang maha luas itu. Mereka melewati berbagai tahapan yang harus dilalui oleh mereka sebelum masuk surga. Dari mulai yaumil mahsyar, yaumil hisab, yaumil mizan, sampai sirat. Lalu mereka sampai kepada pintu surganya itu, maka mereka minum dari salah satu mata air yang keluar dari pohon tersebut yang ada di salah satu pintu surga. Ketika mereka minum, fa'adhabat, maka hilanglah segala sesuatu fi butunihim, yang ada di dalam, yang dirasakan oleh perut mereka, min adzan, dari lapar, dari haus, au ba'sin, atau kelelahan, kecapean, semuanya hilang dengan minum air yang ada di pintu surga itu. Tsumma amadu ilal ukhra, lalu mereka mendatangi lagi, pergi lagi ke tempat yang lain, mata air yang satunya lagi. Fatatoharu minha, lalu mereka mandi di mata air yang satunya lagi. Fajarrat alaihim nadratun naim, maka mengalirlah di wajah-wajah mereka itu sangat kelihatan kenikmatan, kesenangan yang begitu luar biasa. Mereka merasakan kenikmatan yang tiada tara, yang tidak pernah mereka rasakan ketika hidup di dunia. Fala tataghayyaru asy'aruhum, setelah mereka mandi di salah satu mata air yang Allah sediakan di pintu surga itu, sedikit pun rambut mereka, kulit mereka tidak akan pernah berdebu ba'daha, setelah mandi itu. Jadi semua dakinya, kotoran-kotorannya keluar. Abadan, selamanya tidak pernah akan berdebu lagi, tidak pernah akan berdaki lagi. Wala tas'asu ru'usuhum, rambutnya tidak akan kusut, rambutnya tidak akan berdebu, kulitnya tidak akan pernah berdaki. Ka'annama dahanu bidduhan, rambut mereka tidak akan pernah kusut, seperti mereka memakai minyak, diminyaki oleh minyak. Ya, kalau di dunia itu kan pikok warna hitam itu kan haram itu. Kalau selain warna hitam malah justru halal.
Nah, penduduk surga, mereka akan mendatangi dua mata air. Mata air yang pertama yang mereka langsung minum. Dan dengan minum itu, mereka tidak akan merasakan lapar. Mereka tidak akan merasakan haus. Mereka tidak akan merasakan capek dan lelah. Semua lapar, capek, dan lelah yang mereka rasakan selama ribuan tahun menunggu proses masuk surga, hilang seketika. Kemudian setelah itu mereka mendatangi satu mata air lagi. Karena ada dua mata air yang mengalir di pintu surga itu. Lalu mereka mandi. Setelah mandi itu, Masya Allah, bersih semua badannya, menjadi cantik lagi, menjadi ganteng lagi. Tsumantahau ilal jannah, lalu mereka sampailah ke surga. Sebelum masuk surga itu ya harus mandi dulu, harus minum dulu. Sebelum masuk prosesi, kita disambut oleh wildan surga. Kita ini disiapkan dua mata air dulu, satu untuk minum, satu untuk mandi. Faqala lahum khazanatuha, lalu datanglah, menyambutlah kepada para penduduk surga itu khazanatuha, para penjaga pintu. Khazanah itu ya malaikat-malaikat Ridwan. Lalu mereka berkata, Assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah, Assalamun alaikum. Kalau kita marhaban, ahlan wa sahlan, welcome, welcome. Waduh, wilujeng sumping, mangga wilujeng sumping di surga. Sugeng rawuh, sugeng rawuh. Nah, wilujeng sumping, welcome. Assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Silakan nikmati fasilitas yang ada di dalamnya. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Ayo, silakan makan makanan yang kau sukai, minum minuman yang kau sukai, kawin dengan wanita yang kau sukai. Silakan saja di surga. Tidak ada amil, tidak ada lebih. Silakan, semuanya halal. Masya Allah, Masya Allah. Begitu masuk surga, para penduduk surga ini akan disambut oleh wildan. Salah satu dari wildan yang diciptakan Allah adalah anak-anak yang meninggal ketika bayi. Ya, kalau kita punya anak masih kecil sudah meninggal, itu pasti akan jadi wildan, akan menjadi pelayan kita di surga. Pelayan di surga, setelah itu kita disambut oleh para pelayan surga, yutifuna bihim, yang mengelilingi kita, menyambut kita. Urang pan lamun keur di dunia ya, itu begitu datang disambut oleh banser aja kan seneng sekali tuh. Disambut banser, disambut tola al-badru. Demikian juga kita disambut ribuan, bukan hanya 1, 2, 100, 200, tapi ribuan wildan yang akan menyambut kita. Kama tatifu wildanu ahli dunya bil habib yaqdimu alaihim min ghaibah. Seperti halnya menyambutnya wildan, kalau di dunia ini ada pelayan-pelayan yang misalnya umpamanya nih, saya pulang dari Tanah Suci Mekah, saya rasakan itu begitu datang ke pesantren sini, ke Tarbiyah, itu ratusan santri saya cuma disambut oleh ratusan santri saja, nyambut saya. Tola'al badru alaina, dengan masyarakat yang ada di sekitar pesantren saya ini. Oh, senengnya minta ampun saya. Seneng luar biasa itu. Begitulah nanti keadaan kita para penduduk surga ini. Masuk pintu surga disambut ribuan wildan, para pelayan kita yang akan melayani apa yang akan kita inginkan. Nah, disambut oleh para pelayan surga, yaquluna lahu, yang mereka berkata kepada kita, abshir a'addallahu laka minal karamati kada. Kalau kata kita, misalnya ada pelayan utamanya, wilujeng sumping di surga, Anda alhamdulillah beruntung masuk surga, kami bisa melayani Anda. Apa yang Anda inginkan silakan. Apa yang Tuhan inginkan tinggal bicara, tinggal ngomong kepada saya. Pasti saya akan menyiapkan untuk Anda. A'addallahu laka, Allah telah menyiapkan semua ini laka untuk kamu, minal karamati, dari kemuliaan. Kaza, kemuliaan ini, wa kaza, kemuliaan itu. Nanti akan disiapkan istana. Kemudian nanti kalau mau mandi, nah ini tempat mandinya.
Nah, kalau mau lesehan, leyeh-leyeh sebelah sana. Kalau mau makan sebelah sini. Ini kamar-kamarnya itu disiapkan semua. Disambut dengan penuh keakraban, keramahan yang tidak pernah kita dapatkan penyambutan itu waktu hidup di dunia. Masya Allah. Waqala, dan lalu berkata ini siapa? Asim bin Domroh. Fayantaliku gulamun min ulaikal wildan, atau siapa ya? Sayyidina Ali. Fayantaliku gulamun min ulaikal wildan ila ba'di azwajhi minal huril ain. Masyaallah. Lalu gulam, ya gulam wildan ini, seorang wildan, seorang pelayan akan membawa mereka ya penduduk surga itu, min ulaikal wildan, salah seorang daripada mereka, daripada wildan itu, ila ba'di azwajihi, membawanya ke sebagian istri-istri calon penghuni surga itu. Silakan ikut saya. Nah, ini saya akan bawa ke hadapan Anda sebagian istri-istri Tuhan yang akan Tuhan nikahi di surga ini. Minal huril ain, dari bidadari cantik jelita. Masya Allah, cantiknya bidadari. Dalam salah satu keterangan disebutkan, kalau saja kelingking bidadari ini diperlihatkan di dunia, mohon maaf, tidak akan cinta sama istrinya, akan talak 3 dengan istrinya. Saya tidak akan ingat sama istri saya. Siapapun tidak akan ingat. Kenapa? Saking cantiknya kelingking bidadari. Ya Allah, kelingkingnya saja begitu indah. Masya Allah, Masya Allah. Kelingkingnya saja begitu indah. Masya Allah. Teka bayangkanlah cantiknya bidadari surganya Allah ini. Ya Allah, ya Rabb. Fayaqulu qad ja'a fulanun bismilladzi kana yud'a bihi fid dunya. Jadi ini sudah dibawa masuk, dibawa oleh seorang wildan, orang pelayan, dibawa ke sebuah kamar di istana kita, dibawa ke salah seorang bidadari surga yang akan kita nikahi nanti. Fayaqulu, ayo ikut saya mas. Qad ja'a fulanun. Lalu setelah sampai ke si putri ini, bidadari, si pelayan ini ngomong, mohon maaf Tuan Putri, ini saya bawa suami Tuan Putri, khusus untuk dinikahi oleh Tuan Putri. Masya Allah, begitu. Fatakulu antara aitahu, fatakulu, maka bicara itu ba'du azwaji, si bidadari, salah satu istri yang dijadikan, yang disiapkan oleh Allah. Dia ngomong, antara aitahu, engkau melihatnya langsung wahai pelayan? Fayaqulu ana ra'aituhu, kata pelayan, saya melihatnya, bahkan wahuwa bi athari, ini ada saya bawa. Fayastakhifuhal farhu hatta takuma ila askifati babiha. Ya Allah, itu bidadari cantik jelita, begitu mendengar calon suaminya datang, berdiri dia, begitu senangnya menyambut kedatangan sang suami tercinta. Ya Allah, sampai ila askifati babiha, di ambang, askifah itu ambang pintu surga. Fa idzan taha ila manzilihi nadhara ila asasi bunyanihi, fa idzan jandalul lu'lu fauqahu sarhun ahmar wa akhdar wa asfar min kulli launin, thumma yarfa'u ra'sahu fayanzuru ila saqfihi fa idzan huwa mithlul barqi walaula anna Allah ta'ala aqdarahu la alima bi ayyadhhaba basaruh. Masya Allah. Jadi begitu si bidadari ini dikasih tahu bahwa suaminya datang, ya, senangnya minta ampun, sampai menyambut, datang ke ambang pintu surga sambil berlari seperti film dia, slow motion kan, menyambut kedatangan, tentu dengan senyum simpul di bibirnya, dengan penuh kebahagiaan menyambut sang suami tercinta hadir di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Fa idzan taha ila manzilihi, jika penduduk surga itu sampai kepada manzilnya, tempatnya, nadhara ila asasi bunyanihi, kemudian dia melihat asas bunyan, dasar dari bangunan itu, keramiknya itu,
Jandalul lu'lu, terbuat dari batu. Jandal itu batu lu'lu, mutiara, yang tidak pernah dilihatnya ketika hidup di dunia. Fauqahu sarhun, di atasnya ada menara ahmar, menara-menara yang merah. Wa akhdar, ada menara yang hijau. Kemudian wa asfar, ada menara yang kuning. Menaranya ini warna-warni. Min kulli launin, dari semua warna-warna ada. Summa yarfa'u ra'sahu, ngangkat pandangannya, kepalanya. Lalu fayanzuru ila saqfihi, dia lihat atap dari istana itu. Faizan huwa mithlul barqi, atapnya itu seperti kilat yang menyambar berkilauan. Laula anna Allah ta'ala aqdaru, kalau saja tidak dilindungi oleh Allah, la alima bi aidhaba basaru, maka matanya juga pasti akan buta. Tapi karena ada perlindungan Allah, maka dia menikmati kilauan dari atap-atap yang dibuat yang berkilauan itu. Summa ya ta'ta'u ra'suhu fa idza azwajuhu wa akwabun mawdu'ah. Lalu ketika dia merendahkan pandangannya ke bawah, maka dia sudah mendapatkan bidadari cantik yang jumlahnya itu bukan sedikit, tapi puluhan, cantik jelita. Yang wa akwabun mawdu'ah, bersamanya juga ada cangkir-cangkir mawdu'ah yang telah terisi. Wa namarikum masfufah wa zarabiyu mabsusah. Ya Allah, yang seperti yang diceritakan Allah dalam dua surat, yaitu Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah. Mereka lalu summat taka'a faqala alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Setelah itu lalu penduduk surga ini duduk bersama istri-istrinya, menikmati apa yang Allah telah siapkan untuk mereka. Mereka tentu merayakan kemenangan itu dengan pesta yang luar biasa, yang tidak pernah terbayangkan. Pesta ini begitu meriah, begitu mengasihkan ketika hidupnya di dunia. Kan kita suka melihat itu film-film Hollywood ya, pesta-pesta di istana megah atau di kapal-kapal pesiar. Itu nggak ada apa-apa jika dibandingkan dengan pesta surganya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kenikmatan, kemewahan dunia yang konon katanya begitu wah. Ada salah satu kamar hotel di dunia ini yang konon katanya satu kali nginep itu sampai 3 miliar ya. Entah bagaimana itu, satu malam sampai 3 miliar kalau dirupiahkan. Aduh, kamarnya itu sampai ada segala macam gitu ya. Ruangan itu ya terdiri dari beberapa kamar-kamar itu ya, tentu dengan pelayan-pelayan yang aduhai juga, dengan semua fasilitas yang serba wah. Tapi itu tidak ada apa-apanya, tidak setai kukunya jika dibandingkan dengan kemegahan pesta surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya setelah pesta tentu kita menikmati satu persatu dari istri-istri kita ini. Ya Allah, entah bagaimana keadaannya, wallahu a'lam, hanya Allah saja yang tahu. Jangan terlalu kita membayangkan, mengilustrasikan sesuatu yang tidak pernah, mala ainun ra'ats, sesuatu yang tidak pernah dilihat ketika hidup di dunia, wala udhunun sami'at, yang tidak pernah didengar ketika kita masih ada di dunia ini. Bahwa di dunia kemewahan itu, di kapal pesiar Titanic umpamanya, seperti begini-begini, itu hanya bayangan saja ya. Tidak sedikit pun apa yang kita akan rasakan di surga sama dengan kita pernah dirasakan di dunia ini. Gak ada tandingannya. Lalu kita bersyukur, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka jangan sering-sering kita menikmati pesta dunia, karena ditakutkan, dikhawatirkan kita tidak akan menikmati pesta surga. Guys, di dunia biasa-biasa saja gitu, jangan terlalu banyak pesta ya. Kalau mau pesta ya tengah malam, pesta dunia itu tengah malam, sunyi, orang-orang sedang terlelap tidur, kita bangun, kita ambil air wudhu, pergi ke musola di rumah kita masing-masing, kita ruku dan sujud, istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu sedang pesta di dunia. Kita sedang karaokean dengan Allah, dengan nikmatnya megang tasbih ini.
karaokean nikmat banget. Banyak suara jangkrik, kodok. Ya maklum di kampung Ubrug ya, banyak kodok dan jangkriknya. Kita nikmati suasana itu dengan indah. Kalau kata Aki Udin namanya menambah kesahduan spiritual. Maka nanti kita akan menikmati pesta surganya Allah di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Katanya Kangjeng Nabi, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Andai kata kalian melihat lewat ke taman-taman surga, maka ikutlah gabung, pestalah di taman-taman surga itu. Kata sahabat, taman surga di dunia emang ada itu. Majalis zikri, majlis-majlis zikir, tempat zikir, tempat manakiban, tempat ratiban, tempat pengajian, majlis-majlis ta'lim, baik offline maupun online sekarang ini termasuk Raudhatul Jannah insyaallah. Mari kita nikmati pesta surga ini. Kita nikmati pengajian, kita nikmati ratiban, kita nikmati majlis zikir, kita nikmati majlis sholawatan, supaya nanti kita berpesta di surganya Allah dengan puluhan bidadari dan ribuan wildan dan seluruh kenikmatan surga yang akan Allah berikan kepada kita. Tsumma yunadi, lalu ada orang yang berbicara. Siapa munadin? Anu ngageroan ya. Tahyauna fala tamutuna abadan. Setelah kita nikmati pesta yang saya ceritakan tadi, sudahlah kalian semua wahai para penduduk surga. Ini speaker maha dahsyat ya, sound system yang super canggih nanti di surga akan terdengar oleh semua penduduk surga. Tapi nggak ada orangnya, semuanya akan terdengar itu. Pengumuman kira-kira seperti itu. Tahyauna fala tamutuna abadan. Kalian akan hidup selamanya, tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Wa tuqimuna fala tad'anuna. Kalian akan tinggal selamanya di surga ini, tidak pernah akan pergi. Wa tasihuna fala tamraduna abadan. Kalian akan dalam keadaan sehat, tidak akan pernah sakit. Karena di surga tempat orang sehat, tidak ada yang sakit. Di surga tempat semuanya orang hidup selamanya, tidak akan pernah mati. Di surga tempat orang tinggal selamanya, tidak akan pernah pergi kemana-mana. Kecuali para penduduk surga ini berhubungan atau bersilaturahmi juga dengan saudara-saudaranya ketika hidup di dunia yang sama-sama masuk surga. Jadi kenikmatan yang sekarang kita rasakan, misalnya kita kan ngeriung, ketawa, itu kan enak, nikmat. Ya itu juga nanti akan kita rasakan, saling kunjung mengunjungi, silaturahmi. Makanya kan sering, mudah-mudahan silaturahmi kita bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Itu kan sering disampaikan oleh para kiai, para mubalik. Ya karena silaturahmi di dunia begitu nikmat, apalagi di akhirat. Gitu aja lah. Kalau di dunia ini kita ngariung, ngakak itu nikmat, ngaliwat bareng nikmat, ya di surga juga sama. Bahkan jauh sekali nikmatnya yang seperti yang kita rasakan di dunia ini. Makanya kalau ada orang, Kang, ada yang sering nanya sama saya, di surga bisa ngudut nggak, Kang? Pokoknya yang dirasakan nikmat di dunia, apalagi di surga, itu aja sudah. Bagaimana, Kang, ngudutnya di surga itu? Kan nggak ada korek, Kang. Ya gampang. Ya artinya yang ingin saya garis bawahi, semua kenikmatan di dunia ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita rasakan di dunia ini kecil banget, kecil, sangat kecil. Kenapa kecil? Pertama ya, karena kondisi kita dengan kondisi kita di dunia dengan kondisi kita di surga berbeda. Salah satu hadis mengatakan bahwa ahli surga itu nanti fisiknya akan sama dengan fisik Nabi Adam ketika diciptakan, sekitar 27 meter. Kita ini nanti tinggi besar, orangnya tinggi besar, berarti istananya juga tinggi besar sekali. Ya Allah, pohon-pohonannya juga pohon-pohon yang besar sekali. Jadi jangan dibandingkan kenikmatan dunia sekarang ini dengan kenikmatan surga, yang nggak ada bandingannya. Yang kedua, kenikmatan dunia ini sementara. Nikmat sate sakedeung,
tetapi kenikmatan surga abadal abidin wa daharud dahilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati yaumal qiyamati babal jannah. Bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti aku mendatangi pintu surga. Fa astabtihu, dan aku minta. Jadi wazan istaf'ala yastaf'ilu itu maknanya ditolab, artinya minta dibukakan. Kalau ghafaro mengampuni, kalau istighfaro atau istighfar itu artinya minta ampun. Kalau sako artinya hujan, kalau istisqo minta hujan. Ini juga sama, fataha itu membuka, kalau istaftaha yastaftihu istiftah, minta dibukakan. Fa astabtihu, aku minta dibukakan, maksudnya minta dibukakan pintu, minta izin. Fayaqulu, lalu ada yang ngomong, siapal khazinu, penjaga pintu surga itu. Man anta, siapa engkau? Kok berani-beraninya ngetok-ngetok pintu surga? Faqulu, aku menjawab, kata Kangjeng Nabi, Muhammadun, aku ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Rasulullah. Fayaqulu, maka si penjaga pintu itu menjawab, bika umirtu, justru aku diperintahkan oleh Allah untuk menyambut kedatanganmu, wahai kekasih Allah. Allah aftaha li ahadin qablaka, aku diperintahkan oleh Allah agar tidak membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum engkau, wahai Muhammad. Ya Allah, jadi awaluman fataha babal jannah sayyiduna wa nabiyuna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali yang bisa membuka pintu surganya Allah, mohon maaf, bukan Kangjeng Nabi Adam alaihissalam Abul Bashar, bukan Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah, bukan Kangjeng Nabi Musa Kalimullah, bukan Kangjeng Nabi Isa Ruhullah, tetapi yang pertama kali, yang berhak, yang diizinkan pertama kali membuka pintu surga adalah junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita jadi umatnya Kangjeng Nabi, karena Kangjeng Nabi adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Dan setelah Kangjeng Nabi masuk, maka diikuti oleh para sahabatnya, para kekasihnya yang mencintainya, orang-orang yang mencintai beliau, mentaati semua perintah Allah dan perintah beliau, menjalankan semua sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua umatnya Kangjeng Nabi akan berbondong-bondong mengikuti beliau masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam hadis yang lain disebutkan, ana awwaluman fataha babal jannah, saya ini adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Artinya surga ini pertama kali akan dimasuki oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua umatnya adalah umat orang-orang yang pertama kali masuk surga sebelum umat nabi-nabi yang lain. Masya Allah, bersyukurlah kita jadi umatnya Kangjeng Nabi. Bersalawatlah kepada beliau sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Kita telah dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hanya sebagai pengakuan saja, belum tentu Kangjeng Nabi ngaku umat kepada kita, tetapi ini merupakan husnudzon kita, prasangka baik kita kepada Allah, optimisme kita kepada Allah bahwa kita berusaha dan berikhtiar untuk menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan bersama-sama beliau di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Summa ta'amma, lalu berpikirlah al-an sekarang, fi ghurafil jannah, berpikir tentang kamar-kamar surga. Wa ikhtilafi darajatil ulu, dan perbedaan derajat serta kelas fiha, di dalam kamar tersebut. Jadi kelasnya Kangjeng Nabi, kelasnya para nabi dan rasul tentu berbeda dengan kelas kita. Seperti halnya kita masuk sebuah hotel lah ya, hotel berbintang. Itu kan kelasnya lain-lain. Ada kelas presiden suite, sampai ada
kelas yang paling, ya kelas gerubuk lah, yang paling kira-kira bisa masuk. Di hotel itu juga begitu kan. Di dunia saja seperti itu, ya apalagi di surga. Fa innal akhirata akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Perlu dicatat bahwa di akhirat itu, sesungguhnya akhirat itu adalah akbaru darajat, paling besar derajat. Derajat itu yang paling besar itu di akhirat. Apa derajat di dunia, jadi penguasa, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi menteri, kecil itu derajat, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan derajat kita nanti di akhirat. Wa akbaru tafdila, dan paling besar kemuliaannya, keagungannya, keutamaannya. Nah, oleh karena itu, jangan berpikir bahwa surga kita sama dengan surganya Kangjeng Nabi, sama dengan surganya para sahabat, sama dengan surganya para wali. Tentu berbeda, karena semuanya juga ada tingkatannya. Wa kama anna bainan nasi fit ta'ati dhahirah wal akhlaqil batinatil mahmudah tafawutan, seperti hanya di antara kita sesama manusia yang sekarang kita rasakan di dunia ini, dalam ketaatannya secara zahir, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tolong menolong, jihad, itu kan toat yang zahir, itu amal-amal zahirah itu. Wal akhlaqil batinatil mahmudah, yang dibarengi dengan akhlak batin yang terpuji, ridho, syukur, ikhlas, sabar, qanaah, dan lain-lain, akhlak-akhlak yang bersifat batiniah. Nah, tafawutan kan masing-masing di antara kita ini, ibadah kita, keadaan akhlak kita berbeda-beda. Tafawut itu berkelas-kelas, ya, bermacam-macam. Zohiron pada kenyataannya, pada zohirnya, fakadzalika fima yujazauna bihi tafawutun zohirun. Demikian juga balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka, kepada kita, itu juga berbeda dong. Masa orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, surganya disamakan dengan orang yang sholat biasa di rumah? Enggak ada. Masa orang yang sidqoh jariyahnya ikhlas, banyak ikhlas, tidak pernah tanpa pamrih, tidak pernah mengharapkan pujian atau sanjungan orang, harus sama dengan orang yang jariyahnya musim kampanye umpamanya, baiknya itu musim pilkada atau pileg? Nah, itu berbeda tentu. Nah, kelasnya orang yang rajin tahajud dengan orang yang nggak pernah sholat malam, ya berbeda tentu. Kelasnya orang yang puasa sunatnya rajin dengan orang yang hanya puasa fardu saja tentu berbeda. Jadi wa kama bainan nas fi ta'ati zahirah tafawut, fakadzalika fima yujazauna bihi tafawutun zahirun. Demikian juga balasannya juga akan ada kelasnya, ada perbedaannya. Kelasnya Nabi berbeda dengan kelas wali berbeda dengan kelasnya para kiai, kelas kiainya juga berbeda dengan kelas santri tentu berbeda dengan kelas awam. Semuanya kita masuk surga, tapi tentu sekali lagi kelasnya, levelnya berbeda dengan kelas-kelas orang-orang yang berada di atas kita, tingkat ketaatannya. Gitu. Fa in kunta tatlubu a'lad darajat. Fa in kunta, kalau engkau tatlubu menginginkan a'lad darajat, mencari derajat yang paling tinggi nanti di surganya Allah, yang kelasnya VVIP, pengen bareng dengan para nabi dan rasul, fajtahid. Ya sekarang waktu mumpung masih di dunia, bersungguh-sungguhlah engkau, berjuanglah engkau, Allah yasbiqoka ahadun bita'atillah. Berjuanglah agar tidak ada seorang pun yang mendahului engkau, mendahului Anda bita'atillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang lain di kampung ini, sekampung saja, ada yang lebih rajin ibadahnya daripada Anda, maka kejarlah supaya Anda yang paling rajin di antara orang-orang sekampung itu. Ada orang yang puasanya paling rajin, kita harus lebih rajin lagi. Ada orang yang dermawan, kita harus lebih dermawan lagi. Ada orang yang
rajin bangun malamnya, kita harus lebih rajin bangun malam. Ada orang yang rajin sholat duhanya, kita harus lebih rajin, lebih banyak sholat duhanya. Orang itu sholat tapi nggak di masjid, kita sholatnya di masjid. Orang itu sholat tapi nggak berjamaah, kita berjamaah. Masya Allah. Itu jangan sampai ada orang yang mendahului kita, yang melewati kita dalam level ketaatan kepada Allah. Pasti di akhirat juga kita akan menjadi terdepan. Faqad amarallahu bil musabaqah wal munafasah. Kan Allah sudah jelas memerintahkan kita untuk musabaqah, untuk berlomba-lomba. Sabaqah yusabiku musabaqatan wasibakon pahu musabikun. Musabaqah itu perlombaan, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabikul khairat. Allah perintahkan dalam Al-Quran, fastabikul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Bukankah Allah sudah menyuruh itu? Maka oleh karena perintah Allah agar kita berlomba-lomba, maka jadilah yang terdepan. Jangan ketinggalan. Masa orang lain mampu sholat subuh berjamaah di masjid, kita enggak? Masa orang lain mampu sedekah, sidqah jariyah untuk pembangunan pondok pesantren, untuk membebaskan tanah wakaf di At-Tarbiyah ini, masa kita enggak semeter-meter acan? Orang lain mampu 5 meter, kenapa kita enggak 10 meter? Orang lain mampu 10 meter, kenapa kita enggak 100 meter? Dan seterusnya. Berlomba-lomba terus mencari kebaikan itu agar kita mendapatkan a'lad darajat fil jannah. Kita mendapatkan derajat yang paling tinggi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, surat Al-Hadid ayat 21. Bahkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Dalam ayat ini sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, Al-Hadid ayat 21. Sabiqu, saling mendahululah kalian semua ila maghfiratin, kepada pengampunan mir rabbikum, dari Tuhanmu. Maksudnya pengampunan Tuhan itu yaitu dari mendapatkan surganya Allah. Kita ini harus berlomba paling cepat. Siapa cepat, itulah yang dapat. Jadi jangan santai, pengen masuk surga, sudahlah segini juga cukup. Saya mah yang penting mah mau sholat. Nah saya mah yang penting mah sholat lah. Gak usah ditambah-tambah sholat sunat. Yang penting mah saya mau puasa. Gak usah Senin Kemis. Yang penting saya mah jariyah segini juga udah mau. Jangan seperti itu. Kalau Anda ingin derajat yang tinggi nanti di surganya Allah, maka fajtahid alla yasbiqaka ahadun bi taatillah. Jangan ada seorang pun yang melebihi Anda dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Banyak lagi perintah-perintah Allah tentang agar kita semua ini berlomba-lomba mencari ridho dan maghfirahnya Allah. Jangan disepelekan, jangan santai-santai saja, tapi harus serius. Wal ajbu, nah ini komentarnya Imam Ghazali. Yang mengherankan, bahasa kita begitulah, annahu law taqaddama alaika aqranuka au jiranuka. Kok heran, kata Imam Ghazali, law taqaddama alaika, kalau ada orang yang mendahului kamu. Siapa? Aqranuka, baik teman kamu, au jiranuka, atau tetangga kamu, saudara kamu, biziarati dirhamin. Sekarang ini kalau ada orang yang duitnya lebih banyak dari kita, au bi'uluwi binain, atau rumahnya lebih bagus daripada kita, atau mobilnya lebih mewah daripada kita, duitnya lebih banyak daripada kita, depositonya lebih terisi daripada kita. Faqala alaika dzalika, terasa berat alaika kepada kamu, apa dzalika, kejadian itu. Kalau ada orang yang duitnya lebih banyak, kok sakit hati ini, rumahnya lebih gedong daripada rumah saya, lebih megah daripada rumah saya. Kemudian, waduh, mobilnya ini, mobil gua kok masih Avanza terus ini.
kapan robanya ini ya? Orang-orang sudah Al-Fat, masa kita Al-Fatihah terus nih? Kok terasa berat dalam dada ini? Audhaqa bihi sadruka, malah ya dada kita terasa sempit banget. Bahkan watan gosu bisababil hasad aishuka, watana goso bisababil hasad aishuka. Kehidupan kita ini terasa susah, bisababil hasad, karena adanya hasud itu. Ya hasud itu tadi itu, mengharapkan nikmat yang lain berpindah tangan kepada kita dan merasa senang kalau dia celaka. Itu hasud. Beda dengan ghibtoh. Kalau ghibtoh itu beda dengan hasud. Kalau ghibtoh itu kita kabita lah, kabita. Gobito itu kalau bahasa Sunda kabita. Saya punya mobil Innova, sementara Ustadz Kohar punya mobil Alphard. Aduh, saya pengen punya Alphard. Nah itu namanya gobito itu. Nah, tidak mengharapkan Ustadz Kohar untuk celaka. Kalau saya mengharapkan bagaimana caranya ya Ustadz Kohar ini mobilnya tabrakan, hancur, dan nanti biar saya yang punya Alphard. Itu namanya hasud itu. Tandanya orang hasud gampang. Kalau orang lain dapat musibah, ikut senang tuh orang hasud. Dan satu lagi tanda orang hasud itu, kalau orang lain mendapatkan kenikmatan, tetangga beli mobil baru, meriang dia, nggak seneng. Nah itu namanya hasud. Walaupun hasud itu urusan hati, tetapi bisa kita rasakan langsung. Gampang ya, ada tandanya. Kok heran, kata Imam Ghazali, kalau waktu kamu hidup di dunia sekarang, jika ada teman kamu, tetangga kamu, saudara kamu yang punya duit lebih banyak, punya mobil lebih mewah, punya rumah lebih megah, kamu kok merasa berat hati, dada kamu terasa sesak, kemudian kehidupan kamu jadi susah karena hasud. Wa ahsana ahwaluka, dan sikap kamu juga menjadi baik. Artinya kamu siapkan segala rencananya untuk mendapatkan semua yang kau inginkan itu. Tetapi kesannya antastakiro fil jannah wa anta la taslamu fiha min aqwamin yasbikuna kabila ta'ifa la tuwazihad dunya bihadzafiriha. Heran kamu ini. Kalau ada urusan dunia yang lebih banyak, lebih mewah dari kamu, kamu merasa susah. Tetapi kamu dalam urusan tinggal di surga, urusan akhirat, ada orang yang lebih baik taatnya, lebih banyak amalnya dari kamu, kok tenang-tenang saja, nggak merasa sakit hati, nggak merasa ghibtoh, nggak merasa gabita. Heran saya, kata Imam Ghazali. Katanya pengen derajat di surga, tapi kalau urusan dunia ada yang lebih banyak, dadanya terasa sakit. Tapi kalau urusan akhirat, urusan taat, ada yang mendahului, tenang-tenang saja. Ya biarin, dia mau pantas saja ngasih duit jutaan juga ke fakir miskin, sedekahnya gede juga pantas saja. Dia mau orang yang kaya, dermawan. Saya kan cuma segini doang, tenang-tenang saja itu. Nggak jadi sakit hati kita, nggak jadi kabita gitu. Masya Allah, heran, kata Imam Ghazali, kok bisa begitu ya? La tuwazihad dunya bihadzafiriha. Padahal kenikmatan surga itu tidak pernah akan disamai oleh dunia dan segala isinya, segala tetek bengiknya. Semua yang ada di dunia ini dikumpulkan, kenikmatannya dibandingkan dengan kenikmatan surga, tidak ada apa-apanya. Pokoknya usahakan menjadi yang terbaik dalam segala hal, dalam ketaatan terutama ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada orang yang lebih rajin taatnya daripada kita, bagus akhlaknya daripada kita. Kalau orang lain sopan, kita harus lebih sopan. Kalau orang lain dermawan, kita harus lebih dermawan. Kalau orang lain rajin menolong sesama, kita harus lebih rajin menolong. Jangan sampai ada orang yang lebih rajin ngaji daripada kita. Aduh, rajin saya mengaji, aing kudu lebih rajin. Berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan yang terbaik, surganya Allah paling tinggi, level paling tinggi nanti di akhirat kelak. Mari berusaha, berikhtiar, berupaya sekemampuan kita masing-masing untuk menjadi yang terbaik
di antara sesama kita dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khizma sofa wa da'ma kadar walafu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.